Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IF801, oke, Prodi Informatika. Jadi di video kali ini, di beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Sistem Multimedia dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Heni Yulianti MM Mkom. Oke, jadi di tugas UAS kali ini diminta untuk membahas suatu materi atau topik dengan temanya itu multimedia di berbagai bidang ya, mulai dari IT provider, retail dan perdagangan, banking dan lain-lain. Jadi di tugas UAS kali ini, saya memilih topiknya yaitu pemanfaatan sistem multimedia dalam bidang retail dan perdagangan. Di mana untuk judulnya sendiri yaitu pemanfaatan QRIS Soundbox dalam bidang usaha retail dan perdagangan. Jadi sebelum mulai, untuk fokus dari pembahasan ini adalah nanti kita akan membahas QRIS, namun konsentrasi atau fokus utamanya adalah terkait dengan soundbox itu sendiri atau salah satu perangkat yang menggunakan teknologi sistem multimedia gitu ya. Namun nanti kita coba bahas dulu terkait dengan QRIS itu apa dan baru nanti kita masuk ke QRIS soundbox itu sendiri. Oke, berikut beberapa agenda yang akan kita bahas mulai dari latar belakang, tujuan pembahasan ini, lalu permasalahan yang dihadapi pelaku usaha retail dan perdagangan mikro, definisi QRIS dan perkembangannya, QRIS Soundbox inovasi multimedia, cara kerja dari QRIS Soundbox itu bagaimana, lalu efisiensi dan keamanan yang dihasilkan oleh QRIS Soundbox tersebut, inklusivitas dan kemudahan pengguna, lalu sistem multimedia dalam QRIS Soundbox, implementasi QRIS Soundbox, perbedaan QRIS Soundbox dengan sistem manual, kontribusi terhadap transformasi digital, potensi pengembangan masa depan, alasan merchant harus menggunakan Soundbox, merchant ini maksudnya pedagang gitu ya. Lalu rekomendasi video yang berhubungan dengan materi ini, lalu referensi yang digunakan dalam membahas topik ini ya. Lalu penjelasan tugas kelompok sebelumnya. Jadi sebelum ini juga ada tugas dari mata kuliah sistem multimedia ini ya. Kita coba bahas beberapa poin dari tugas tersebut. Lalu lalu kita coba simpulkan. Oke, kita masuk dulu untuk latar belakang. Jadi latar belakangnya adalah dalam beberapa tahun terakhir, itu sistem pembayaran digital Indonesia tuh mengalami perkembangan yang pesat, terutama sejak diluncurkannya QRIS oleh Bank Indonesia. Jadi QRIS ini nih, jadi QRIS ini menyederhanakan transaksi dengan menyatukan berbagai metode pembayaran berbasis QR ya atau kode QR ke dalam satu standar nasional. Jadi inovasi ini tuh sangat membantu pelaku usaha, khususnya sektor retail dan UMKM, karena memudahkan proses pembayaran dari berbagai aplikasi e-wallet atau dompet digital. Namun tentang tantangan itu pasti tetap ada gitu ya. Seperti keterbatasan akses teknologi, risiko penipuan dan keterlambatan dalam konfirmasi pembayaran. Lalu untuk mengatasi tantangan tersebut, hadirlah yang namanya QRIS Soundbox. Sebuah perangkat berbasis suara yang memberikan notifikasi otomatis saat transaksi berhasil. Jadi QRIS Soundbox ini bentuknya seperti ini gitu ya. QRIS Soundbox ini dia tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan, tetapi juga mendukung inklusi digital bagi pelaku usaha yang kurang familiar dengan teknologi. Melalui pendekatan sistem multimedia berbasis audio, jadi perangkat Soundbox ini dia menjadi solusi praktis yang mampu mendorong transformasi digital
di dunia usaha, terutama di kalangan UMKM. Oke, kita masuk ke tujuan dari pembahasan ini. Yang pertama itu memahami konsep dan cara kerja QRIS dan QRIS Soundbox. Jadi mengetahui secara menyeluruh apa itu QRIS sebagai standar pembayaran digital nasional. Bahkan QRIS juga sekarang sudah tersebar ya ke berbagai negara, terutama di negara ASEAN. Serta bagaimana proses transaksi berlangsung mulai dari pemindaian atau scan QR hingga munculnya notifikasi suara melalui perangkat QRIS, Soundbox. Dengan memahami alurnya, jadi kita nanti bisa melihat bagaimana teknologi teknologi ini bekerja dan operasionalnya di lapangan. Lalu menjelaskan manfaat penggunaan QRIS Soundbox dalam usaha retail dan perdagangan. Bagaimana QRIS Soundbox itu nanti digunakan di dunia perdagangan, terutama di bagian ini ya, seperti retail atau toko-toko UMKM dan lain-lain. Jadi nanti keuntungan bagi pelaku usaha itu diantaranya adalah efisiensi waktu, pencegahan penipuan, peningkatan pelayanan, dan profesionalisme. Yang ketiga itu tujuannya menghubungkan sistem QRIS Soundbox dengan teknologi multimedia lainnya. Jadi nanti selain Soundbox itu sendiri yang menggunakan teknologi sistem multimedia, nanti ada integrasi seperti integrasi menggunakan API ke dashboardnya untuk memonitor transaksi yang masuk ke dalam e-wallet atau rekening dari si pedagang itu sendiri. Lalu yang keempat, mengkaji studi kasus potensi transformasi digital nasional. Jadi melihat bukti nyata implementasi Soundbox di lapangan melalui studi kasus seperti Bazar UMKM Jakarta dan QRIS Summer Run Bali. Nah, ini contoh studi kasus ya yang menggunakan QRIS Soundbox ini. Selain itu dijelaskan juga bagaimana perangkat ini itu berkontribusi terhadap digitalisasi skala nasional, terutama dalam mendukung inklusi keuangan dan teknologi bagi pelaku usaha kecil hingga ke pelosok daerah. Lalu yang ketiga, kita coba bahas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha retail dan perdagangan mikro. Mungkin masalah-masalah ini mungkin kita pernah dengar ya, mulai dari berita-berita yang beredar, atau mungkin kita pernah mendengar langsung dari pelaku usahanya atau pedagang-pedagang di luar sana. Mungkin ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut gitu ya, terutama pelaku usaha mikro atau pelaku usaha pedagang-pedagang yang kecil gitu ya. Nah, yang pertama itu fragmentasi metode QR dan ketergantungan pada HP. Jadi, sekarang itu sebenarnya di beberapa toko kecil, di beberapa warung itu sudah ada menggunakan QR sebenarnya, QRIS. Namun belum menggunakan QRIS Soundbox ini. Jadi setiap ada transaksi biasanya si pembeli itu melihatkan dulu setelah mentransfer itu bisa melihatkan bukti transfer ke si pedagang dan pedagang melakukan validasi. Nah, sebenarnya itu kan hal yang tidak efektif. Ada hal lain yang bisa membuat hal tersebut lebih efektif dan mengurangi effort kerja dari si pelaku usaha tersebut gitu. Nah, disinilah muncul yang namanya soundbox ini. Jadi ketika pembeli sudah berhasil melakukan transfer, otomatis nanti keluar suara dari soundbox tersebut bahwasanya menginformasikan transaksi itu sudah berhasil. Jika tidak ada transaksi yang masuk, atau jika transaksi itu gagal, maka tidak ada suara yang muncul dari soundbox tersebut. Artinya, nanti si pedagang bisa langsung konfirmasi ke pembeli. Jadi, pembeli juga merasa, "Oh, oke nih, transaksinya udah berhasil. Jadi langsung tahu dari soundbox tersebut. Begitupun dengan si pedagang. Jika tidak berhasil, ya nanti si pedagang melakukan konfirmasi kepada si pembeli. Jadi lebih efektif ya. Jadi ketika si pembeli sudah melakukan transaksi dan berhasil, muncul notifikasi suara dan pedagang
bisa tahu bahwasanya transaksi yang dilakukan oleh pembeli itu sudah berhasil gitu. Lalu banyaknya penipuan bukti transfer palsu gitu. Ini tantangan yang sering terjadi dan bahkan mungkin kita pernah dengar informasi atau berita-berita terkait penipuan bukti transfer palsu ini gitu. Nah, kalau bukti transfer itu biasanya kan bisa diedit-edit gitu ya. Bisa melalui media editor diedit, padahal si pembeli ini dia belum melakukan transfer yang nyata gitu kepada pedagangnya. Tapi dia mencoba untuk menunjukkan bukti transfer palsu kepada pedagangnya. Jika si pedagang ini tidak teliti, otomatis nanti ya akan mengalami kerugian gitu. Bukan untung malah rugi gitu ya. Nah, tapi dengan adanya soundbox ini, itu muncul dengan munculnya solusi soundbox ini, jadi notifikasi suara yang memberitahukan bahwasannya transaksi itu berhasil, itu hanya muncul ketika transaksi itu benar-benar dilakukan oleh si pembeli dan sampai statusnya transaksi itu sukses gitu atau berhasil. Baru muncul nanti notifikasi suara menyebutkan nominalnya dan menyebutkan hasilnya. Misal transfer, eh, misal uang masuk 50.000 dari bla 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 berhasil gitu ya. Itu salah satu contoh notifikasi yang akan muncul dari QRIS Soundbox tersebut. Lalu minim literasi digital dan keterbatasan teknologi multimedia. Nah, mungkin dari pelaku usaha mikro memang butuh yang namanya edukasi ya, atau campaigns dari eh, informasi-informasi, training-training terkait perkembangan di teknologi digital. Namun karena ada yang keterbatasan akses, biasanya minim terhadap literasi digital gitu. Lalu tidak efisiensi verifikasi manual transaksi harian. Nah, ini dia. Jadi ketika ada transaksi dan si dari pembeli lalu selalu dilakukan pengecekan secara manual oleh si pedagang itu cukup memakan waktu gitu. Tapi apalagi dengan kondisinya itu ramai. Tapi kalau dengan adanya soundbox ini si pelaku usaha itu tidak perlu melihat lagi bukti transaksi yang sudah dilakukan oleh pembeli karena sudah mendapatkan notifikasi langsung yang hanya butuh didengarkan saja dari QRIS Soundbox ini. Lalu definisi QRIS dan perkembangannya. Oke, jadi QRIS itu terdapat beberapa jenis gitu ya. Yang pertama ada Quick Response Code. Yang pertama ada Quick Response Code Indonesia Standard QRIS. Ini standar nasional sistem pembayaran berbasis QR Code. Ini dikembangkan oleh Bank Indonesia agar semua transaksi digital bisa menggunakan satu sistem terpadu. Satu QRIS untuk semua aplikasi e-wallet. Nah, jadi dengan QRIS merchant cukup menyediakan satu kode QR saja yang bisa dipindah atau di-scan oleh semua aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, BCA Mobile, dan lain-lain. Lalu ini untuk perkembangan dari QRIS itu sendiri gitu ya. Jadi yang tadi untuk definisi dari QRIS. Lalu di sini perkembangan dari QRIS itu sendiri. Yang pertama ada QRIS statis. Di mana QRIS statis itu QR code tetap tidak berubah yang dicetak dan ditempel. Pembeli harus memasukkan kode nominal sendiri saat membayar. Contohnya seperti ini gitu ya. Nah, lalu QRIS dinamis, QR code yang berubah-ubah tergantung transaksi nominal pembayaran udah terisi otomatis sesuai dengan tagihan. Lalu QRIS CPM Customer Present Mode. Ini pembeli menunjukkan QR code dari aplikasi e-wallet mereka lalu kasir men-scan QR tersebut. Lalu ada QRIS MPM, Merchant Present Mode. Ini merchant menampilkan QR code di toko atau di soundbox lalu membeli pembeli melakukan scan untuk membayar. Jadi ini dia dinamis. Biasanya yang dinamis itu dia lebih secure gitu. Lalu ada QRIS Tap. Nah, kita yang biasa menggunakan fitur NFC, nah ini bisa sudah ada yang namanya QRIS Tap. Jadi metode pembayaran itu menggunakan
NFC, Near Field Communication, ini cukup dengan menyentuhkan HP kita atau handphone ke perangkat penerimanya. Nah, ini contohnya seperti ini, gitu. Lalu QRIS Soundbox inovasi multimedia. Jadi QRIS Soundbox itu merupakan salah satu inovasi dari teknologi sistem multimedia. Oke. Jadi QRIS alat berbasis suara yang otomatis. Jadi QRIS Soundbox itu merupakan alat berbasis suara yang otomatis menyebut nominal saat transaksi berhasil. Nah, fitur apa saja yang dimiliki oleh QRIS Sandbox ini? Di antaranya ada notifikasi suara real time. Jadi ketika transaksi berhasil dilakukan oleh si pembeli, maka muncul notifikasi suara yang menyebutkan nominal dari transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan sekaligus menyatakan transaksi tersebut sudah sukses atau berhasil. Lalu terhubung ke internet. Jadi si QRIS Soundbox ini dia bisa terhubung ke jaringan internet. Lalu ada dukungan NFC tadi, ada TTS Engine dan integrasi POS. Nah, ini untuk real time sound tadi ya, suara tadi. Lalu tujuan mempermudah, mempercepat dan mengamankan proses pembayaran. Yang mempermudah pasti karena penjual atau pelaku usaha tidak perlu mengecek satu persatu mutasi yang ada atau bukti transaksi yang dilakukan oleh pembeli, lalu pastinya mempercepat juga, dan pastinya lebih aman dan terhindar dari risiko penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu cara kerja QRIS Soundbox gitu ya. Nah, jadi yang pertama, pastinya sebenarnya QRIS Soundbox itu sekarang sudah ada providernya, sudah ada penyedianya gitu ya. Jadi biasanya merchant itu ditawarkan QRIS Soundbox ini oleh penyedia atau provider QRIS Soundbox ini sendiri. Nah, biasanya penyedia QRIS Soundbox ini juga bekerja sama dengan internet provider seperti yang kita tahu seperti Telkomsel dan lain-lain gitu ya. Nah, bekerja sama dan pastinya bekerja sama juga dengan BI untuk generate QRIS-nya tersebut gitu. Nanti baru diintegrasikan menggunakan API ke aplikasi dari provider QRIS Soundbox tersebut. Nah, cara kerjanya adalah pertama pelanggan melakukan scan atau pemindaian kepada QR code yang terdapat pada QRIS Sandbox. Lalu transaksi diproses sistem QRIS nasional, lalu konfirmasi dikirim ke server Sandbox itu sendiri, nanti dia berupa dashboard gitu, informasi-informasi yang ada di dalamnya, informasi-informasi transaksi dan lain-lain. Lalu perangkat mengeluarkan suara otomatis setelah transaksi berhasil. Dan transaksi tersimpan di cloud dashboard merchant. Yang ketujuh, efisiensi dan keamanan yang dihasilkan. Jadi efisiensi dan keamanan yang dihasilkan oleh QRIS Sandbox ini yang pertama pastinya mengurangi antrian ketika banyaknya eh, pelanggan yang datang ke merchant gitu ya, ke toko atau store, lalu menghindari penipuan bukti palsu. Sekarang kan sangat gampang ya untuk edit-edit yang namanya bukti transaksi. Banyak aplikasi atau tools yang bisa digunakan. Namun dengan adanya Soundbox ini, hal ini sangat minim sekali bisa dilakukan oleh si pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau misalkan dari Soundbox tersebut tidak mengeluarkan suara dan konfirmasi bahwasanya transaksi itu berhasil, ya bisa saja nanti dari pihak toko itu mencurigai dan bisa melakukan cek kepada bukti mutasi yang ada di rekening tersebut. Apalagi saat ini sudah ada yang namanya AI atau artificial intelligence. Jadi lebih mudah lagi untuk melakukan edit bukti transaksi. Lalu yang ketiga tuh memastikan pelanggan yang kasih menerima konfirmasi real time. Ya karena setelah transaksi berhasil, maka akan langsung muncul
konfirmasi real time berupa suara yang dikeluarkan oleh QRIS Soundbox tersebut. Lalu yang keempat, memberikan rasa aman dan profesionalisme layanan pastinya. Lalu inklusivitas dan kemudahan pengguna. Jadi beberapa kemudahan yang diberikan oleh QRIS Soundbox ini yaitu mendukung kasir difabel dan lansia. Jadi ini sangat membantu untuk kasir-kasir yang memiliki keterbatasan gitu ya, atau kasir difabel dan lansia. Lalu tidak perlu interaksi dengan smartphone, jadi lebih mengurangi interaksi dengan smartphone dan bisa melakukan aktivitas lainnya yang lebih produktif. Lalu cukup suara untuk privasi, jadi solusi inklusif berbasis multimedia. Lalu sistem multimedia dalam QRIS Soundbox. Nah, yang pertama ada sistem berbasis audio interaktif. Karakteristiknya itu adalah interaktif dan real time, multimodal, input QR, dan outputnya itu adalah audio atau suara yang dikeluarkan. Lalu representasi ideal multimedia untuk usaha digital modern. Implementasi QRIS Soundbox. Nah, ini kita ambil beberapa contoh dari implementasi QRIS Soundbox ini. Sebenarnya saat ini sudah banyak yang menggunakan QRIS Soundbox ini gitu ya. Mulai dari warung-warung makan atau warung-warung kelontong gitu ya. Itu sudah banyak yang menggunakan QRIS Soundbox ini. Nah, ini salah satunya adalah Bazar UMKM DKI Jakarta pada tahun 2025 di mana terdapat 1.300 kurang lebih 1.300 pelaku UMKM dan antrian yang di eh, muncul antrian yang dihasilkan dengan adanya QRIS Soundbox ini itu lebih cepat 30% dari sebelumnya. Lalu 92% pelanggan itu merasa puas. Dan yang kedua ada QRIS Summer Run Bali 2025 juga. Jadi beban transaksinya itu tinggi, berhasil diatasi dan tidak ada transaksi palsu. Lalu perbedaan QRIS Soundbox dengan sistem manual, di mana kita lihat dari berbagai aspek ya, mulai dari verifikasi, risiko penipuan, waktu, aksesibilitas, dan citra usaha. Kalau manual itu verifikasinya manual, QRIS Soundbox itu secara otomatis dengan adanya eh, konfirmasi suara yang dikeluarkan oleh QRIS Soundbox. Risiko penipuan untuk manual itu lebih tinggi dan QRIS Soundbox itu lebih minim dan lebih rendah. Dan waktunya itu untuk manual 15 sampai 30 detik untuk konfirmasi. Untuk mengetahui bahwasanya transaksi tersebut sudah berhasil, ini sangat membantu ya bagi pelaku usaha. Sedangkan QRIS Soundbox itu hanya 3 sampai 5 detik. Lalu aksesibilitasnya untuk manual itu terbatas. Dan QRIS Soundbox ini sendiri dia support dan mendukung untuk pengguna-pengguna yang seperti yang sebutkan sebelumnya yang memiliki keterbatasan yaitu kasir misalnya seperti kasir yang memiliki keterbatasan seperti difabel dan lain-lain. Lalu citra usaha untuk manual itu tradisional, sedangkan QRIS Soundbox itu dia modern dan profesional. Lalu kontribusi terhadap transformasi digital. Nah, kontribusi terhadap transformasi digital, kontribusi Soundbox ini ya terhadap transformasi digital, dia mendorong inklusi digital UMKM. Jadi literasi digital yang akan diberikan kepada UMKM itu lebih luas gitu. Nah, solusi teknologi real time dan otomatis lalu mendukung target BI inklusi keuangan 90% tahun 2025. Jadi meningkatkan ya inklusi keuangan dari Bank Indonesia, target Bank Indonesia, lalu menyederhanakan akses teknologi ke semua lapisan masyarakat. Potensi pengembangan masa depan ini potensi yang bisa dikembangkan, beberapa potensi yang bisa dikembangkan dari Soundbox ini di masa depan. Ada AI voice engine, intonasi, logat atau pilihan bahasa gitu ya. Lalu multibahasa otomatis, integrasi eh, pos dan analitik, ekspansi ke sektor lain, transportasi, pendidikan, dan layanan publik. Lalu alasan merchant harus menggunakan Soundbox itu pastinya seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Pertama, fokus pelanggan dan keamanan transaksi, praktis dan mudah digunakan, lalu mendukung tunanetra dan lansia, kurangi antrian, hemat
kurangi antrian tentunya dan hemat waktu. Apalagi ketika toko itu lagi ramai-ramai pengunjung gitu ya. Kalau misalkan masih pengecekan transaksi itu manual itu sangat memakan waktu dan pastinya akan terjadi panjangnya antrian gitu. Lalu rekomendasi yang bisa diberikan dan pertama pelaku usaha itu adopsi QRIS Soundbox lebih eh, latih staff dan integrasi pos. Lalu penyedia layanan sebagai penyedia layanan ini tadi sebagai pelaku usaha, sekarang sebagai penyedia layanan itu pastinya perlu pengembangan fitur dan edukasi kepada penggunanya. Lalu untuk pemerintah, regulasi standar, insentif dan perluasan literasi digital. Lalu dari sisi akademisi itu lanjutkan riset dan kolaborasi pengembangan sistem multimedia. Ini beberapa video yang berhubungan dengan soundbox ini ya. Jadi membahas bagaimana soundbox itu bekerja, bagaimana konsep dari soundbox itu sendiri dan ya bagaimana pemanfaatannya dalam eh, penggunaan dari soundbox tersebut. Berikut beberapa referensi yang kita gunakan untuk membahas materi terkait dengan pemanfaatan kiri soundbox sebagai eh, salah satu tools ya atau teknologi sistem multimedia. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tugas kelompok sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah membahas juga ya. Tapi namun untuk topiknya sendiri berbeda dengan yang sekarang, namun tetap berhubungan dengan sistem multimedia. Di mana judulnya adalah pemanfaatan aplikasi simulator Cisco Packet Tracer oleh IT provider dalam proses analisa alur data yang tepat dari traffic multimedia dalam jaringan. Traffic multimedia ini yaitu traffic voice gitu ya, yaitu menggunakan IP phone. Temanya sendiri multimedia dengan fokus pada analisa teknis traffic multimedia terutama VoIP, Voice over IP di jaringan komputer menggunakan aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer. Jadi tema ini itu dipilih karena multimedia seperti suara dan video itu memiliki kebutuhan jaringan yang sangat spesifik seperti latensi rendah, bandwidth tinggi, dan sinkronisasi data yang stabil. Lalu hasil evaluasinya yang pertama pembahasan lebih detail mengenai fitur-fitur Cisco Packet Tracer seperti simulation mode, IP phone, call manager, VoIP gateway, logical versus physical topology, ada PDU, protokol data unit, dan troubleshooting berbasis visual. Lalu yang kedua penambahan studi kasus nyata dan implementasi routing khususnya menggunakan floating static route untuk failover dalam skenario jaringan multimedia. Lalu kedalaman analisis teknik dan visualisasi alur data dari sisi real-time komunikasi VoIP itu sendiri, Voice over IP, antar site, site-nya ada HQ dan branch, termasuk pengamatan jalur komunikasi dan titik kegagalan alur atau failure. Lalu output implementasinya adalah simulasi lengkap jaringan VoIP, terdiri dari dua set, headquarter atau HQ dan branch menggunakan perangkat router, switch, IP phone, PC, server, konfigurasi VLAN, DHCP routing, teleponi service, dan dialpir, lalu pengujian jalur komunikasi multimedia melalui fitur simulation mode berhasil divisualisasikan alur komunikasi suara dari IP phone, CEO ke manajer brand, dan sebaliknya. Lalu dapat dianalisa waktu delay atau data dan keberhasilan transmisi paket. Dokumentasi teknis dan topologi visual, di mana ini menampilkan logikal dan psikotopologi dalam Cisco Packet Tracer, lalu menjelaskan konfigurasi dari IP address secara detail, lalu memberikan informasi lengkap terhadap setiap perangkat dan interface yang digunakan. Lalu yang keempat, evaluasi real-time troubleshooting, di mana mengetahui titik gangguan komunikasi secara visual, misalnya saat DCP gagal atau call manager tidak merespon. Lalu mengamati status panggilan, ringing, connected, and call dalam simulasi IP phone. Oke, kita coba tarik kesimpulan dari beberapa pembahasan sebelumnya. Yang pertama, QRIS Soundbox itu merupakan inovasi penting dalam sistem pembayaran berbasis multimedia, memberikan efisiensi, keamanan, inklusivitas, dan kemudahan dalam transaksi. Lalu menjadi simbol transformasi digital sektor perdagangan Indonesia. Lalu kesimpulan terkait tugasnya di mana dari hasil tugas kelompok sebelumnya itu sudah berhasil melakukan simulasi analisa alur data yang tepat dari traffic multimedia, terutama traffic
voice over IP dalam jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, jadi inovasi bukan sekedar menciptakan sesuatu yang baru, tapi menghadirkan solusi nyata untuk masalah yang lama. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari tugas UAS dari mata kuliah sistem multimedia ini. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon maaf. Jika ada yang mau didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.